kosongkanlah pikiranmu, kata Mr. Puisi. Kenapa pada saat dia besar tiba-tiba saya sering melihat berita-berita bahwa katanya Marshanda itu mengidap penyakit bipolar. Anxiety, kecemasan itu terjadi ketika kita Selamat siang. siang. Kita kedatangan psikolog kita, Erisa. Udah yang kedua ini ya. Iya. Nah, semoga Erisa ini bisa banyak membantu masyarakat, di mana sekarang ini masyarakat banyak mengalami kejiwaan, banyak mengalami kecemasan, banyak mengalami masalah-masalah yang lama sehingga dirasakan hari ini, kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi jiwanya. Nah, Erisa ini sekali lagi saya perkenalkan bahwa dia adalah lulusan psikolog dari Belanda S2. Kemudian sebelum S2 sekolahnya di mana? Singapura. Di Singapura, S1-nya, kemudian S2 psikolog di Belanda. Untuk itu kita minta tolong juga kepada Mbak Erisa ini untuk bisa mengedukasi masyarakat sehingga banyak masalah-masalah kejiwaan, masalah-masalah yang mengganggu pikiran manusia yang sedang ruwet saat ini, mungkin karena ada masalah-masalah keluarga maupun masalah-masalah ekonomi dan masalah-masalah lainnya, sehingga segala sesuatu yang menyebabkan gangguan kejiwaan bisa ditanggulangi secara dini. Untuk itu perkenalkan dulu Erisa, mungkin bisa menambahkan sekarang ngapain aja atau hanya ngurus anak. Kenapa sih ingin membantu Mr. Puisi ini untuk menanggulangi hal-hal yang masalah kejiwaan. Dan kita juga akan berencana mulai membicarakan masalah kejiwaan yang sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia ke depan. Coba ceritakan sedikit backgroundnya apa, sekolahnya, dan lain-lain. Iya, halo, nama saya Erisa. Background saya lulusan S1 di Singapura dan S2 psikologi di Belanda, ngambil ke jurusan counseling psikologi. Keseharian saya mengurus anak dan juga membuka praktek online konsultasi psikologi. Saya ingin membantu Mr. Puisi ya untuk lebih aware terhadap kesehatan mental. Karena kalau mental kita sehat, jasmani kita pasti sehat. Itu sangat berkesinambungan. Karena udah banyaknya sosial media, kita bisa cari info di mana-mana. Ada manfaat, tapi juga ada yang resikonya. Resikonya adalah kita jadi gampang self-diagnose sendiri. Misalnya kita sakit sedikit, terus kita cari Google, oh ternyata kita sakit parah. Itu kan kita jadi bisa misinformasi. Nah, siapa tahu di sini bisa menjadi platform untuk membenarkan dan meluruskan sebenarnya apa sih penyakit mental itu, supaya kita di rumah juga mendiagnosa diri kita sendiri, supaya kita bisa tahu lebih dari yang profesional. Ya, karena banyak masalah di masyarakat, ingin kiranya kita berdua ini ingin membantu masyarakat, membuat pengaduan kepada konten kita. Nantinya kita udah persiapkan bagaimana kita mempersiapkan psikolog 911 sehingga kedepannya bisa membantu mengedukasi masyarakat, membantu masyarakat ada masalah-masalah mental dan kejiwaan. Untuk itu hari ini saya akan membahas masalah apa itu bipolar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bipolar itu banyak sekali menghinggapi masyarakat yang dulunya mungkin trauma ataupun dulunya mungkin ada masalah-masalah keluarga waktu kecilnya. Kemungkinan juga bisa apa yang dikatakan oleh Erisa ini, katanya bisa juga masalah gen ya. Nah, itulah yang kita akan bahas hari ini. Sebetulnya apa sih bipolar itu? Kemudian apa sih gejala-gejalanya sehingga orang mengidap penyakit bipolar? Okay.
Kita mulai dari apa sih bipolar itu? Bipolar itu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan mood yang cepat. Jadi dari senang ke depresi. Saat di fase senang, depresi dia itu ciri-cirinya dia terlalu confident, terlalu percaya diri, dia tidak tidur, tidak makan, dia melakukan aktivitas yang beresiko tinggi, dan itu bisa berlangsung selama 1 minggu. Jadi setelah itu dia akan berubah cepat menjadi depresi. Kebalikannya, dari yang dia sangat percaya diri, dia menjadi sangat tidak percaya diri. Terus dia menjadi tidak bersemangat, tidak bergairah melakukan apapun. Jadi kebalikannya di fase di saat dia merasa senang. Di saat depresi, saking dia merasa rendah diri, dia bisa sampai berpikiran ingin bunuh diri. Oh gitu ya? Iya. Waduh, bipolar ini kan perubahan secara drastis. Ya, secara drastis. Yang ada di dalam otaknya, Ya. yang tadinya happy, ketawa-ketawa, tiba-tiba sakit, sedih gitu ya. Ya. Nah itu ya mungkin salah satu yang kita namakan bipolar. Ya. Apakah bipolar itu bisa disamakan atau perbedaannya apa sih bipolar itu dengan anxiety disorder? Oke. Perbedaannya adalah kalau di bipolar itu dia gangguannya di perasaan, dia ada di dua fase, antara fase senang atau disebut mania dan fase depresi. Dia antara di itu aja. Jadi dia bisa kalau misalnya kita scale dari 0 sampai 10 itu sangat senang, 0 itu sangat depresi. Jadi dia bisa ke atas banget, senang banget sampai 10, terus bisa turun lagi sampai ke depresi. Itu bipolar. Sedangkan kalau anxiety itu gangguannya dia cemas dan rasa takut berlebih. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oh gitu ya. Ya. Kapan-kapan habis bipolar kita bahas. akan bahas anxiety disorder. Ya. Ini karena masalah penyakit kejiwaan ini sangat banyak yang banyak. dialami oleh masyarakat. Nah sebetulnya bipolar itu sendiri gejala-gejala awalnya apa sih? Sehingga mungkin kalau ada gejala-gejala awal untuk bipolar ini kita cepat-cepat bisa tanggulangi. Gejala-gejala awalnya apa sih sebetulnya? Benar, kita harus perhatiin orang atau diri kita sendiri, mood yang kita rasakan. Apakah mood kita berubah dengan cepat, dan juga durasinya berapa lama. Dan juga faktor eksternal, faktor internal seperti misalnya pada perempuan kan mereka ada fase menstruasi. Itu kan pasti hormonal. Pasti mereka bisa merasakan senangnya begitu cepat, terus tiba-tiba marah, terus tiba-tiba sedih. Itu kan masih dalam hal wajar. Itu kita harus kesampingkan. Di mana dikatakan disorder, bipolar disorder itu ketika mengganggu kegiatan sehari-hari. Contohnya ketika mereka sedang ada di fase mania, mereka akan merasa senang, itu bisa sampai 1 minggu. Mereka merasa senang, gak tidur, gak makan selama 1 minggu. Itu kan sangat mengganggu. Dan mereka bisa melakukan aktivitas yang berbahaya, seperti melakukan aktivitas seksual yang berlebihan, atau melakukan aktivitas fisik yang membahaya seperti terjun payung, atau dan lain sebagainya. Dan setelah itu tiba-tiba langsung dari mania itu langsung berubah ke depresi. 1 minggu dia senang, terus dia tidur, besoknya dia langsung sedih. Itu kan tidak normal. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba sedih. Karena kebanyakan bipolar itu disebabkan faktor kimia, senyawa kimia di otak yang tidak seimbang, tidak balance. Jadi selain faktor eksternal ada faktor internal juga. Nah kalau gitu berbahaya sekali dong seseorang ini yang dikatakan mempunyai penyakit bipolar, ya. Apabila dia mendaki gunung, apalagi terjun payung, ya. Ataupun di ketinggian, berbahaya nggak? Atau gimana sih caranya menginformasikan kepada masyarakat, apakah ada orang-orang yang gejala bipolar ini tidak boleh melakukan hal-hal yang sangat membahayakan? Misalnya apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang kena bipolar ini? Karena saat mereka sedang ada di fase mania atau depresi itu, mereka jarang bisa terima masukan. Karena kan mereka tidak bisa kontrol itu mood mereka yang mengontrol perilaku mereka. Jadi itu harus dibantu dengan obat-obatan. Jadi begitu kita melihat atau menyadari ada yang tidak normal dengan mood dan perasaan kita harus segera minta bantuan profesional. Karena untuk meredakan fase yang terlalu senang itu atau fase mania itu,
dengan obat, dan juga saat depresi itu juga dengan obat. Jadi nanti yang boleh memberikan obat itu adalah psikiater. Jadi nanti saat fase mania itu diberikan obat penenang, karena kan dia sedang senang, sedang tinggi perasaannya. Jadi nanti dia diturunkan ke normal. Jadi saat dia depresi, saat turun di bawah, nanti dia diberikan obat untuk menaikkan moodnya. Nah di saat itu baru kita bisa mengontrol perilaku dia. Kalau dia sedang ada di fase mania dan depresi, dia pasti susah dikontrol. Cara mengobatinya adalah dengan obat-obatan dulu. Oh, waduh, itu memang sangat kompleks ya. Jangan-jangan ini pengobatannya seumur hidup ya? Ya, ada yang bisa seumur hidup, tapi ada juga yang bisa sembuh. Nah, ini saya sedikit mau bercerita. Saya kenal seorang artis yang baik hati ya. Sejak kecil saya kenal. Waktu itu sangat populer waktu dia kecil. Namanya Marshanda. Saya sangat kenal baik dengan Marshanda sendiri, juga dengan keluarganya. Saya lihat waktu dia kecil tuh tidak ada gejala-gejala bipolar ataupun gejala-gejala cemas dan lain-lain. Kenapa pada saat dia besar tiba-tiba saya sering melihat berita-berita bahwa katanya Marshanda itu mengidap penyakit bipolar. Nah, itulah yang saya sangat heran. Kiranya Marshanda ini mungkin ada dari keturunan ataupun mungkin ada trauma pada waktu dia kecil. Saya pun tidak persis tahu. Yang setahu saya dulu waktu main sinetron dulu sama kalau tidak salah sama Maudy Welwina, sangat betul-betul anak ini betul-betul sangat berprestasi dan sangat dilulukan saat itu oleh masyarakat luas. Karena Marshanda ini dianggap artis cilik yang sangat berbakat waktu itu. Saya mengenal baik, sampai dia dewasa pun saya tetap mengenal baik. Nah, kira-kira Marshanda ini kalau kita lihat di berita-berita, apakah bisa dikategorikan penyakit bipolar? Yang saya dengar dia sudah didiagnosa bipolar dan dia juga sudah mengakui, dia sangat terbuka. Sangat terbuka. Saya termasuk salah satu fansnya dia juga, karena saya grow up juga nonton sinetron dia. Dan juga saya juga pantau dia juga mengakui dan dia sangat terbuka membicarakan penyakitnya. Dia nggak ada rasa malu, nggak ada rasa apa. Dia justru ingin mengedukasi masyarakat juga dengan itu. Mungkin tadi pertanyaannya kenapa bisa terjadi bipolar? Apakah ini nantinya bisa disembuhkan atau mungkin bisa ditanggulangi sehingga tidak seumur hidup mengalami ini? Jadi biasanya penyakit mental itu selain faktor internal senyawa kimia di otak yang tidak balance, itu adalah faktor kita lihat dan belajar. Kita bicara pertama dari keluarga. Jika keluarga ini bukan safe zone kita, misalnya kita ada mengalami stres dan trauma dari keluarga, itu akan membekas di memori. Dan penyakit mental itu akan keluar nggak sekarang, itu nanti ke depannya. Kenapa? Karena itu akan terpendam, tapi itu akan menjadi coping skill kita. Cara kita melawan stres, cara kita menghadapi kehidupan sehari-hari, cara kita melawan resiko dan tantangan. Nah, ketika kita terus di-expose sama yang stres berlebihan, sama trauma yang berlebihan, sama kegiatan tidak menyenangkan, itu membuat memori kita itu membentuk sesuatu yang defensif yang tidak normal. Dan itu juga berpengaruh pada hormon dalam otak. Itulah mengapa penyakit mental itu bisa didiagnosa setelah berapa tahun kemudian, saat dewasa atau saat tua. Itu pasti dimulai dari kecil dulu. Nah, itulah. Jadi kita juga mengimbau pada masyarakat luas, terutama kepada orang tua, terutama ibu-ibu, harus bisa mempelajari suasana lingkungan rumah, sehingga lingkungan rumah tetap baik dan tidak membuat anak itu stres. Jangan membuat anak itu stres berkepanjangan. Kalau stres itu dari kecil berkepanjangan, itu akan bisa ada efek-efek negatif. Nah, tentunya ini mudah-mudahan para ibu rumah tangga, ibu-ibu yang baru married, apabila dia mempunyai anak, terutama anak yang perempuan maupun anak laki, janganlah berbuat sesuatu yang membuat anak itu stres. Berikanlah dia kebebasan, jangan terlalu dibatasi, jangan terlalu dikekang, sehingga pengekangan itulah membuat
trauma dan stres berkepanjangan. Betul. Nah itulah kenapa Mr. Puisi ini membuka peluang untuk masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian hari kita bisa membantu secara online, sehingga edukasi mengenai gangguan jiwa di masyarakat ini paling tidak kita bisa membantu sedikit demi sedikit. Ya, nah, kemudian saya dengar waktu itu kan beritanya Marsanda ke Amerika. Kemudian dia katanya hilang di sana. Saya yakin karena saya tahu persis Marsanda itu mungkin bukan hilang, mungkin menghilang. Masa seorang bipolar bisa menyebabkan dia lupa dan lain-lain? Apakah bisa bipolar itu menyebabkan dia lupa ada di mana, kemudian dia lupa pulang atau lupa ke hotel dan lain-lain? Mungkinkah seorang bipolar itu mengalami hal yang seperti itu? Kalau saya bilang mungkin. Karena dilihat dari gejalanya kan dia ada 2 fase ya. Dia antara di fase mania atau fase depresi. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada Marsanda, tapi kalau misalnya kita contohkan saja, misalnya mungkin dia sedang ada di fase mania. Jadi dia di fase mania itu kan sedang happy, dia moodnya dia itu akan memicu dia untuk melakukan sesuatu itu sampai fase itu hilang. Berapa lama fase itu bertahan tergantung pada orangnya. 1 minggu bisa 1 minggu, 3 hari bisa 3 hari, 1 bulan bisa 1 bulan. Nah, pertanyaan apakah dia masih konsumsi obat? Karena yang bisa kontrol moodnya dia itu obat itu sangat penting. Jadi dia nggak boleh lepas dari obat itu. Mungkin bisa jadi dia sedang ada di fase mania saat itu, jadi dia tidak pulang karena dia tidak butuh tidur, tidak perlu makan. Tapi kan siapa yang tahu dia melakukan apa di luar? Itu cuma dia. Makanya itu harus kita juga butuh support system. Keluarga, dukungan keluarga itu sangat penting. Kita sangat harus memantau ketika kita punya keluarga yang punya penyakit itu, bipolar. Kalau bisa jangan ditinggal sendiri, karena kalau saat fase depresi dia bisa sampai bunuh diri kalau kita nggak awasi. Nah itu berarti penyakit bipolar ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Terus bagaimana sih cara mengobatinya ataupun menanggulangi paling tidak penyakit bipolar ini tidak terlalu berat resikonya gitu? Bipolar ini dia harus menggunakan kombinasi treatment. Yang pertama dengan psikiater yang meresepkan obat, yang kedua dengan psikolog, dan yang terakhir ini dukungan keluarga. Itu sangat membantu. Psikiater dia akan membantu obat menetralkan senyawa otaknya yang tidak seimbang. Jadi nanti saat fase mania dia dikasih obat. Karena di fase mania itu kan dia sedang di atas, jadi nama obatnya relaksan, penenang, jadi supaya dia turun. Sedangkan di depresi nanti dia dikasih obat untuk menaikkan, itu namanya stimulan. Untuk nama obatnya psikiater yang lebih paham. Nah nanti kalau sama psikolog dia akan dibantu untuk mengenal apa sih penyakitnya, apa penyebabnya, apa yang dia rasakan, dan apa yang bisa dilakukan ketika penyakitnya kambuh. Jadi dia dikombinasi dengan 2, jadi dia dibekali dengan ilmu juga apa yang harus dilakukan, sama dia juga dikasih obat untuk dan dalam tubuhnya dia mengontrol hormonnya itu, sama dukungan keluarga juga. Nah itulah artinya penyakit ini sangat berbahaya. Artinya seorang yang mempunyai penyakit bipolar itu harus mempelajari masalah-masalah bagaimana sih cara menanggulanginya, bagaimana sih caranya biar penyakit ini tidak terlalu sering kambuh. Nah, mungkinkah seorang bipolar ini bisa ditanggulangi dengan misalnya dengan yoga, kemudian dengan meditasi, kemudian dengan cara-cara mencari kegiatan olahraga dan lain-lain? Mungkinkah ini bisa ditanggulangi ataupun dikurangi, bahkan mungkin sampai tidak kambuh-kambuh lagi? Bisakah ditanggulangi dengan cara ini? Bisa banget, justru itu pasti sangat dianjurkan sama psikolognya, karena pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, pikiran yang tenang, itu kan sangat membantu kesehatan mental kita juga dan kesehatan jasmani kita juga. Meditasi itu kan membantu kita untuk tenang. Jadi kan kita nggak mungkin hidup tanpa stres, pasti kita ada stres setiap hari. Nah kalau kita sudah dibekali dengan itu, dengan ilmu, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi meditasi itu salah satunya caranya untuk kita menenangkan diri, rileks, makan sehat juga berpengaruh untuk dalam tubuh kita, olahraga itu juga untuk menjaga hormon supaya tetap stabil, jadi itu sangat membantu. Ya saya mengalami juga saat COVID ya, kita tuh
malam-malam nggak bisa tidur, keringetan, ya jantung deg-degan, ada apa gitu loh. Nah akhirnya saya keringetan nggak, katanya kan kalau gejala sakit jantung kan malam-malam walaupun pakai AC dia keringat kan. Ternyata itu tidak. Nah akhirnya saya pertama berdoa dulu, setelah berdoa saya meditasi, mengatur pernafasan kita. Setelah mengatur pernafasan kurang lebih setengah jam, kita langsung tidur. Nah akhirnya apa yang tadi yang masalah cemas dan masalah banyak pikiran itu hilang seketika. Akhirnya tidur pun lelap. Yang kedua, selain meditasi itu bisa menenangkan pikiran kita, tidur bisa nyenyak. Yang kedua, saya mendengarkan petuah-petuah ataupun informasi yang sangat positif melalui YouTube. Nah, saya sampai saat ini saya tidur nyenyak karena saya mendengarkan sesuatu di kuping saya, sehingga dalam 5 menit pun mendengarkan tiba-tiba udah lelap tidurnya. Nah, apakah boleh secara psikolog bagaimana sih? Apakah boleh kita nggak bisa tidur, kita banyak pikiran? Apakah boleh nggak kita dibantu tidur dengan musik ataupun dengan mendengarkan petuah-petuah atau masalah kebaikan, masalah keburukan, sehingga tidur kita bisa nyenyak? Boleh nggak itu kita lakukan sehingga secara psikolog kita tidak ada masalah dalam otak kita? Boleh banget, boleh banget. Justru pasti para psikolog itu menyarankan kita tidur dalam keadaan tidak stres. Kita tidur dalam keadaan tenang. Kenapa? Kalau kita stres, terus kita tinggal tidur, kita bangun pasti perasaan kita nggak enak. Jadi itu benar banget yang Mr. Puisi lakukan, kita mendengarkan sugesti yang positif. Karena kenapa Mr. Puisi bisa langsung tidur setelah mendengarkan sugesti positif itu? Karena otak Mr. Puisi jadi tenang. Saat tenang itu memudahkan kita untuk tidur. Dan saat bangun pasti lebih rileks kalau otak kita tenang. Jadi sugesti positif itu otak kita sebenarnya kita bisa perintah apa yang kita mau. Makanya selalu disarankan berpikirlah yang positif, supaya kamu juga lakukan hal yang positif. Jadi kalau kita memerintahkan otak yang positif, dia juga pasti hasil outputnya juga positif. Jadi itu sangat disarankan. Oh, disarankan. Makanya banyak orang yang sebelum tidur sambil mendengarkan lagu, tiba-tiba selesai. Nah itulah mungkin kita bisa share kepada masyarakat apabila tidak bisa tidur, apabila kita sudah mulai cemas, banyak persoalan-persoalan dalam hidup, apalagi saat COVID itu waktu itu ya banyak masalah persoalan. Nah itu kiranya kita untuk mendapat ketenangan kita harus selalu berpikir positif, kemudian tidak memikirkan hal-hal yang lama, tidak banyak memikirkan hal yang buruk yang terjadi, sehingga kita bisa hidup tenang dan hidup pun bisa nyenyak. Berarti apabila kita hidup nyenyak, berarti kita akan sehat secara badaniah. Nah untuk itu kira-kira ada nggak tip-tip lain kira-kira untuk bisa didengarkan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas itu tidak banyak mengalami hal-hal yang bisa membantu kejiwaan ataupun membantu pikiran kita. Saya minta Herisa yang sudah jauh-jauh sekolah di Belanda bisa memberikan tip-tip untuk kita, sehingga apa yang kita share di podcast ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Tips dari saya, kemarin saya sempat belajar namanya teknik mindfulness. Mindfulness itu adalah being here and now. Jadi pikiran kita ada di sini dan sekarang. Jadi kita tidak memikirkan masa depan, tidak memikirkan masa lalu. Seperti yang Mr. Puisi bilang, kalau kita pikirkan masa lalu, pikirkan masa itu pasti kita jadi tidak tenang. Apalagi kalau pikiran masa depan kan sesuatu yang belum terjadi, yang belum pasti kita tambah tidak tenang. Karena kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi tipsnya adalah fokus apa yang kita punya sekarang, fokus sama apa yang terjadi sekarang. Seperti Mr. Puisi bilang, meditasi itu kan kita pasti diam, konsentrasi, kita dengarkan apa yang ada di sekeliling kita rasakan angin, kalau kita lagi makan kita rasakan makanannya, kalau kita lagi minum kita rasakan minumnya, kita rasakan pegangannya. Pokoknya hadir di momen itu, gak usah berpikir apa-apa. Anxiety, kecemasan itu terjadi ketika kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi.
Karena itu tidak pasti, tidak bisa dirubah. Apa yang kita bisa kontrol ada sesuatu yang hari ini, yang sekarang saat terjadi, itu kita bisa kontrol. Itu bisa membuat kalau kita, karena manusia itu merasa kalau dia bisa kontrol, dia tenang. Itu manusiawi. Kalau dia nggak kontrol, dia pasti nggak tenang. Jadi karena kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa merubah masa lalu, dan kita nggak bisa merubah masa depan, jadi kita fokus untuk sekarang. Itu namanya teknik mindfulness. Oh gitu ya. Jadi kalau dibilang mengosongkan pikiran dari hal-hal negatif, berarti kita akan mendapat hal yang positif. Ya. Kosongkanlah pikiranmu, kata Mr. Puisi. Bila kita tidak mampu mengosongkan pikiran kita sendiri, maka semua hal-hal yang positif akan menumpuk di pikiran kita. Saat pikiran positif, berarti semua pikiran-pikiran di dalam otak kita menjadi bersih. Ketika itu kita akan mampu hidup bahagia, gitu loh. Nah, itulah sedikit wejangan ataupun diskusi dengan Erisa, psikolog kita yang sangat berhati mulia, ingin membantu masyarakat yang bisa juga meringankan beban masyarakat itu sendiri, sehingga sebelum terjadi hal-hal yang kecemasan, sebelum terjadi hal-hal yang buruk di kemudian hari, kita Mr. Puisi dan Erisa ingin membantu melalui Psikologi 911 yang telah kita rencanakan di masa yang tidak lama lagi. Terima kasih. Untuk berikutnya pasti akan ada hal-hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga Mr. Puisi bisa membantu bagaimana menyelesaikan hal-hal yang rumit di dalam pikiran kita. Percayalah, kita akan membuat lagi konten-konten yang sangat positif, sehingga pikiran negatif kita hilangkan, kemudian masyarakat seluruhnya bisa berpikir positif. Untuk itu, jangan lupa like and subscribe konten Mr. Puisi. Tepuk tangan.